Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du fa ibadallah wa nafsiya bi taqwallah faqad hadzal muttaqin. Segala puji bagi Allah yang masih menyempatkan kita hidup sampai hari ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan tugas-tugas hidup kita selaku hambanya. Salawat ring salam senantiasa sampai kepada junjungan kita Nabi Agung kita, teladan hidup kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut-pengikut beliau. Insya Allah kita semua termasuk di dalamnya sebagai pengikut beliau, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat beliau di dunia mahsyar. Insya Allah kita akan bersama-sama beliau di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam kesempatan berbahagia ini saya akan menyampaikan keutamaan puasa. Ada 7 keutamaan puasa, tapi apakah bisa sampaikan atau tidak saat ini nanti kita lihat saja. Yang pertama, dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, kalau Allahu kullama amalin bi Adam lau is illa syam ainahu li wa ana ajri. Setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, maka itu untukku dan aku yang akan membalas amalannya. Jadi artinya puasa itu khusus untuk Allah, ya. Amalnya bukan untuk kita, untuk Allah, karena Allah langsung yang akan memberikan pahalanya pada kita. Kita nggak tahu berapa besar pahala yang diberikan oleh Allah, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itulah maka puasa yang benar. Puasa yang benar itu bagaimana? Pertama, kita menghindari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua, menghindari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, ya, yang membatalkan ibadahnya. Oleh karena itulah kita harus jaga itu. Yang pertama. Yang kedua, keutamaannya puasa itu adalah bau mulut orang yang berpuasa itu lebih baik dicintai Allah daripada minyak misik surga. Dan sebuah hadis sebutkan, wallazi nafsiya birihi huluk komisyamin amla indallahi ta'ala min rihil misik. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak misik di surga. Muttafaqun alaih. Jadi artinya tak usah kita ragu-ragu, walaupun mulut berbau, itu di sisi Allah lebih baik dan tidak kita dapatkan kecuali kita dalam keadaan berpuasa. Kemudian yang ketiga, ada 2 kegembiraan orang yang berpuasa. Asyami farihat yatrahu huwa iza aktarona fariha wa iza laqiya rabbuhu fariha biar bisami. Orang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraannya bertemu dengan bukaannya, senang kalau ketemu bukaannya karena bisa makan, bisa minum. Yang kedua, kegembiraannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Oleh karena itu, kita nikmati berbuka itu dengan sebaik-baiknya. Rasulullah SAW mensunatkan kepada kita, pertama makan buah kurma 3 butir, baru makan yang lain. Mudah-mudahan itu sangat besar manfaatnya untuk yang berpuasa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, asyam wal Qur'anu yasfa'a masfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Quran
itu akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat. Oleh karena itu kita berpuasa, jangan meninggalkan Al-Quran. Ya. Sebenarnya bukan hanya bulan puasa saja Al-Quran terbaca. Rasulullah sudah pesan kepada kita bahwa Al-Quran itu 1 juz 1 hari untuk umat beliau. Itu yang bisa memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Juga puasa yang benar. Kalau puasanya nggak benar, ya nggak bisa manfaat. Tidak dapat memberikan syafaat. Ya ada dua amalan itu yang sangat besar yang dapat memberikan manfaat pada kita, sehingga kita dapat terpatri dalam melaksanakan ibadah dua itu. Yang kelima, as-siyamu junnatun nar. Puasa itu adalah tembok dari surga, dari neraka maksudnya. As-siyamu junnatun minan nar. Jadi puasa itu adalah penghalang atau perisai, ya, atau benteng dari api neraka. Jadi tentunya puasa yang benar, yang sepuasa sepadang puasa, ya. Yang kadang-kadang kita ini kan nggak sadar, menahan yang membatalkan puasa, kita tidak memperhatikan yang membatalkan pahala puasa. Coba ngomongin orang, berbohong, menjelek-jelekkan orang, dusta, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, puasa sehari itu dapat menjauhkan muka kita dari neraka sejauh 7 tahun. Mamin abdi yawmin fisabilillahi bajilah yaumul qiyamah baju ainar sab'in hari. Barang siapa yang puasa sehari, Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 tahun atau sebut juga 70 musim. Jadi kalau kita puasa terus selama Ramadan 30 hari, ya kalikan saja, ya. Sehari aja 70 tahun, apalagi sebulan. Apalagi kalau kita biasakan puasa sunat. Ada sebuah kisah salah seorang sahabat mendatangi Rasulullah, itu namanya Abu Umamah. Ini manfaat yang ketujuh, atau hikmah yang ketujuh. Dia datang pada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, perintahkan kepada saya suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga bersamamu." Rasulullah mengatakan, "Siam, puasa." Puasa Rasulullah, iya, puasa. Kemudian beberapa bulan kemudian, dia datang lagi sama Rasulullah, menanyakan lagi, "Ya Rasulullah, perintahkan kepada saya amalan apa yang membawa saya ke surga bersamamu?" Rasul memerintahkan puasa. Jadi artinya puasa itu untuk dunianya ada, untuk akhirat juga ada. Oleh karena itulah kita harus menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Mudah-mudahan kita kebersamaan Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dapat sampaikan, ya. Ada perlu yang lain tambahan kira-kira? 10 menit. Jadi puasa itu harus diperhatikan benar. Jangan hanya puasa Ramadan saja. Tadi sudah saya terangkan tadi kan, Ramadan itu seperti perguruan tinggi. Mata kuliahnya puasa, tarawih, kemudian darus al-Quran,
zakat fitrah, sedekah, i'tikaf, mata kuliahnya. Sehingga itu yang menghasilkan la'allakum tattaqun. Kalau sudah la'allakum tattaqun, insya Allah dunia dapat, akhirat juga dapat. Jadi mari kita kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah untuk senantiasa menjaga puasa kita, dan bukan hanya puasa Ramadan, tapi di luar Ramadan masih banyak puasa-puasa yang lain. Puasa Senin Kemis, puasa tanggal 13-14, puasa-puasa khusus seperti Asyura, dan hari puasa Syawal 6 hari. Mudah-mudahan amal-amal saleh kita pada bulan Ramadan ini akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada satu pepatah orang Cina, ambillah yang baiknya, buanglah yang jeleknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.